Hi everyone, this is Mulan and welcome back to my YouTube channel. So, seperti yang udah kalian lihat di judul, kalau gue mau ngebahas soal what is dividend, gue juga udah sempat nge-up ini di my Instagram story dan udah put question box juga, but no one asked. So, mungkin kalian belum paham atau belum ngerti atau belum tahu apa itu dividen. So, I will explain all of about this. Dan iya, ini sesuai requestan dengan komentar ini. Oke, gitu sih enaknya trading saham itu adalah di samping kita dapat cuan, kita juga dapat yang namanya pembagian keuntungan dividen. Jadi apa sih itu dividen dan aturan mainnya gimana sih, Mul? So yeah, let's just get into the explanation. Jadi menurut bahasa gue ya, dividen itu adalah pembagian keuntungan suatu perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham sebagai investor yang memiliki saham perusahaan tersebut. Dan besarnya dividen itu bervariasi, bisa kecil, bisa gede, itu tergantung laba perusahaan tersebut. Artinya, cuman perusahaan yang punya untung atau punya laba yang bakalan ngasih dividen. Jadi, kalau perusahaan itu rugi, ya gimana mau ngasih dividen? Toh itu perusahaan juga udah rugi. Nah, kalau besaran dividennya sendiri kayak berapa persen sih Mul dapatnya? Nah, itu tuh tergantung guys. Jadi tergantung keuntungannya, tergantung keuntungan saham tersebut, dan itu nanti bakalan dirundingin atau diputuskan di namanya RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, sekarang kita bakalan ngebahas tentang aturan main dari dividen ini. Jadi ada 4 aturan main yang harus kalian perhatikan. Yang pertama itu ada come date, yang kedua itu ada exit date, yang ketiga itu ada recording date, dan yang keempat itu adalah payment date. Tapi dari 4 itu cuma satu yang harus banget kalian perhatiin, yaitu adalah come date. Nah, come date atau cumulative date atau tanggal kumulatif adalah tanggal di mana pada saat tanggal tersebut atau tanggal yang telah ditentukan itu kalian harus punya saham tersebut. Nah, gimana sih contoh dari come date itu? Nah, makanya kalian harus tonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe, karena di dunia ini tidak ada yang gratis selain subscribe. Nah, yang kedua itu ada exit date. Exit date itu adalah tanggal keluar atau dimana tanggal itu kalian tuh baru boleh jual saham yang tadi barusan kalian beli pada saat come date. Nah, umumnya tanggal exit date itu beda sehari sama tanggal come date. Jadi kalau come date-nya hari Senin, itu exit date-nya itu biasanya hari Selasa. Kecuali come date-nya itu hari Jumat. Karena kan saham itu cuma 5 hari kerja. Nah, karena saham itu cuma 5 hari kerja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, maka kalau misalnya come date-nya itu hari Jumat, si exit date itu akan hari Senin, karena Sabtu Minggunya itu kan libur. Nah, terus yang ketiga, itu ada namanya recording date. Recording date itu adalah tanggal pencatatan siapa aja yang dapat dividen. Nanti itu otomatis bakalan di-email oleh sekuritas kalian. Terus yang keempat, itu ada payment date atau tanggal pembayaran. Itu tanggal yang paling dinanti-nantiin lah pastinya. Karena itu adalah tanggal pembayaran dividen. Jadi tiba-tiba cashnya udah ting nambah gitu. Dan chill guys, pembayaran dividen itu nggak perlu antri. Jadi otomatis bakalan masuk ke rekening kita secara otomatis. Jadi kita tinggal duduk manis saja, nanti uang yang nyamperin. Jadi money works for us, not us working for money is. Namun kalau misalnya gue beli pas come date, itu gue bisa dapat dividen gak sih? Jadi walaupun H-1 pun itu kalian masih tetap bisa. Jadi kalian beli itu batas waktunya adalah sampai penutupan di hari come date tersebut. Jadi kalian mau beli H-30, H-7, H-1 itu tuh bebas-bebas aja. Nah, setelah itu kalian itu harus jual pada saat setelah exit date. Maka kalian baru bisa mendapatkan dividen. Asalkan sebelum selesainya come date itu kalian udah punya saham perusahaan tersebut. Nah, seperti yang gue bilang,
kalau kalian mau dapet dividen itu kalian harus jual pada saat exit date. Jadi misalnya gue punya saham perusahaan A dan gue udah punya sekitar 1 tahun nih. Nah, tapi gue jual pas come date itu gue nggak bakal dapet dividen. Karena kita harus beli sebelum come date dan jual setelah exit date. Makanya itu kenapa gue bilang di awal kalau kita tuh harus merhatiin come date. Nah, enaknya dividen itu walaupun kalian nggak punya saham A nih, asal kalian beli pada saat come date itu, kalian bakalan dapet dividennya kalau kalian jual di exit date-nya. Jadi kayak misalnya gini, gue nggak beli saham A nih. Nah, tapi dengar-dengar saham A mau ngadain dividen. Nah, gue beli nih saham A pada saat come date. Nah, nanti pas gue jual di exit date, itu gue udah otomatis mendapatkan dividen. Nah, tapi dividen ini ada nggak enaknya. Nah, nggak enaknya dividen itu menurut gue itu adalah trap atau jebakan. Jadi, nggak enaknya dari dividen ini biasanya itu, dia itu harganya naik pas come date, tapi harganya bakalan turun pas exit date. Nah, itu sih tergantung kalian itu ngincernya itu mau nyari dividen atau kalian itu mau nyari untung biasa. Nah, kalau kalian cuma nyari untung, itu kalian bisa aja langsung jual pas come date, tapi kalian nanti nggak bakal dapet dividen. Jadi itu sih tergantung strategi kalian mau cari dividen atau bener-bener mau cari keuntungan. Nah, ini adalah contoh dividen. Ini adalah saham Pegas tahun kemarin yang membagikan dividen sebesar Rp41,56 per lembar saham, di mana waktu itu harga saham Pegas itu sekitar 830 per lembar. Dan itu kita dapat keuntungan sekitar 4,9% dari harga saham. Nah, itu sih contoh dividen, itu dividen pas Pegas tahun kemarin pas bulan Mei. Sekarang kita bandingin sama deposito yang katanya cuma 5,5% per tahun. Sedangkan dividen itu bisa naik sebesar 4% dalam 1 hari. Oke, please perbandingan antara 1 tahun dengan 1 hari. 365 hari dengan 1 hari. Jadi gue pikir itu worth it enough gak sih? Dan itu alasannya kenapa gue cuman beli saham-saham yang perusahaan besar. Karena kalau saham-saham perusahaan besar kan otomatis dia juga punya laba yang besar. Jadi kan otomatis dividennya itu bakalan gede. Cuman balik lagi, itu pilihan kalian mau ngambil dividen atau enggak, atau kalian mau cari untung biasa, atau kalian nggak mau ngambil dividen perusahaan ini, perusahaan itu terserah kalian. Cuman itu sih pengertiannya tentang dividen dan aturan-aturan mainnya. Nah, untuk informasi soal dividen ini, kalian bisa langsung check out aja ke aplikasi sekuritas kalian, atau aplikasi lain yang seputar saham. Nah, terus ada juga pertanyaan lain, kalau invest itu bisa rugi enggak? Jadi sesuai kata invest yang baik dan benar itu adalah yang jangka waktunya lama. Maka kalau jangka waktunya lama itu harusnya enggak rugi. Tapi yang harus digarisbawahi adalah ini invest, bukan trading. Kalau yang gue jelasin 1% per hari itu namanya trading. Karena itu waktunya cuma 1 hari. Nah, karena ini adalah invest, artinya itu duit yang kalian akan investasikan adalah duit yang kalian nggak butuh cepet. Sama aja kayak kalian invest tanah. Itu bisa rugi, bisa enggak. Harusnya untung sih, tapi kalau misalnya kalian baru beli nih tanah sebulan, terus langsung kalian jual karena kalian butuh duit, ya pasti bakalan rugi. Jadi kalau invest itu ya pasti bakalan untung kalau kita jangka waktunya itu lama. Tapi kalau kita jangka waktunya cuma 1 bulan, ya itu tergantung juga. Bisa aja untung, tapi bisa aja malah rugi. Jadi itu beda ya. Mungkin banyak juga yang ngira kalau misalnya gue itu invest, bukan trading. Beda guys, kalau misalnya invest itu kalian itu jangka waktunya yang seperti yang gue bilang tadi itu lama. Mungkin bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Nah, kalau trading itu biasanya gue pribadi jangka waktunya cuma sehari. Tapi itu juga kalau dapet, kalau untung. Dan kalau nggak untung itu gue keep juga, cuman gue nggak keep lama-lama. Kalau misalnya harganya naik, ya gue jual.
Udah sih, itu aja soal dividen dan soal invest. Makasih banyak banget yang udah nonton sampai selesai. Dan gue juga mau makasih banyak banget karena gue kaget 77 subscriber dalam waktu 2 hari. So thank you so much everyone. Jadi silahkan seperti biasa, silahkan kalian drop di komen untuk next video kita bakal bahas apa. Apakah interview dengan sekuritas? Atau mau bahas tentang analisis fundamental dan analisis teknikal? Oke, langsung aja kalian komen. Thank you for watching. Have a nice day. I love you guys. Mwah.